提升到接近炼魂境2成了。武魂归一。吴师兄此时的实力提升了10倍。群血陨落。饶我孙儿一命，算我求你，孙儿，快躲开！ Hari Jumat malam kan kita selalu ditemani dengan Dewa Pakboy ya guys. Lupa ya kalian ha? Jangan dong, jangan sampai lupa. Nanti ceritanya juga ikut lupa pula ya kan? Oke guys, di part kali ini kita bakal melihat pertarungan cucunya Wu Qingquan, ketua divisi 5 jiwa. Kita ingatkan, cucunya ini sangat membenci Han Yun dan ingin membantainya terus. Hanya karena Ziyan tidak menyukai dirinya dan terus memperhatikan Han Yun, lalu dia dendamnya sampai sekarang guys. Sehebat apakah cucunya itu? Kita saksikan saja nanti. Apakah Dewa Pakboy bakal kehilangan salah satu musuh bebuyutannya ataukah tidak? Tapi akan Mimin kasih tahu suatu hal. Siapakah musuh selanjutnya di akhir video ya? So langsung saja kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua ini sudah melihat Ziyan yang sangat sial guys. Dia harus berhadapan dengan seniornya sendiri. Gurunya Wu Qingquan sudah meminta Ziyan untuk mundur saja, tapi Ziyan tidak mau. Dia pun menghasut seniornya yang kurang percaya diri untuk melawan musuh-musuh di ronde 2. Daripada tidak yakin ya kan, mending si Ziyan yang maju. Sehingga dia mendorong seniornya jatuh dan resmi naik ke ronde 2 guys. Walaupun dirinya sempat berdebat sedikit dengan gurunya sendiri. Ada juga pertarungan murid wanita kuat dari divisi 5 jiwa. Mimin sih prediksi mungkin dia nanti bakal menjadi lawannya Menggi nih guys. Atau mungkin melawan Ziyan ya. Karena posisi di sini sudah ada 4 wanita di ronde 2. Nah, sekarang tersisa 4 murid di ronde 1. Salah satunya Dewa Pakboy nih guys. Tapi sebelum Dewa Pakboy bertarung, kita bakal diberikan tontonan pertarungan cucu Wu Qingquan melawan murid divisi jiwa suci yang bernama Kang Shiyuan. Kang Shiyuan ini ketiga terkuat di divisi jiwa suci ya. Mari kita lihat bagaimanakah pertarungan mereka. So langsung saja, selamat menonton. Wei, nama cucunya Wu Qingquan yang menyukai Ziyan itu adalah Yo Wuling. Mari kita panggil sebagai Wuling aja ya guys, biar mudah. Tapi ini bukan Wuling mobil ya. Salah. Kang Shiyuan tanpa basa-basi mengeluarkan teknik pamungkasnya, tarian iblis pembantai. Segera puluhan ratusan pedangnya itu terbang mengelilingi dirinya guys. Mimin akui ini sangat kuat. Apalagi Kang Shiyuan ini sudah mencapai ranah penyempurnaan jiwa tingkat 2. Kekuatan menggelegar. Tapi sepertinya hanya Dewa Pakboy yang biasa saja guys. Shen Tian dan kesini sebagai seniornya merasa bangga. 提升到接近炼魂境2成了。 Tapi tidak dengan Menggi yang mulai khawatir. Takutnya kalau ketemu di ronde 2, ini bakalan menjadi lawan yang sangat sulit. Wu Qingquan bisa menilai kekuatan Kang Shiyuan itu jauh lebih kuat daripada cucunya Wuling. Sehingga dia menyuruh cucunya untuk segera menyerah saja. Tapi Wuling gak mau menyerah orangnya guys. Dia segera mengeluarkan kelima sosok jiwanya dan disatukan menjadi lebih kuat. Di hadapan Ziyan, wanita yang dia sukai, mana bisa menyerah begitu saja ya kan? Ya elah, budak cinta sih boleh-boleh aja guys. Tapi kalian jangan lupa dengan kemampuan sendiri, apalagi nyawa ya kan? Dikatakan juga kalau teknik rahasia penyatuan kelima jiwa milik Wuling itu sudah mencapai lapisan ke-12. Dengan begini,
kekuatan serangannya itu bakal meningkat sampai 10 kali lipat. 武魂归一， Tapi Kang Shiyan malah meremehkannya dengan mengatakan, guys, apakah kau tidak sadar? Kenapa dari tadi aku tidak menyerangmu sama sekali? Itu dikarenakan Kang Shiyan ingin menunjukkan murid terkuat di divisi 5 jiwa, yaitu si Wuling, bahkan sangat lemah di hadapannya, guys. Ya, dia ingin menunjukkan kalau murid-murid dari divisi 5 jiwa itu nggak ada apa-apanya, guys. Shiyan memastikan kalau sampai Wuling bisa menahan satu serangannya saja, dia bakal langsung menyerah, guys. Anjay. Wuling yang gak terima pun segera menyerang. Ledakan kuat pun terjadi. Tapi nampaknya Shiyan mampu menahan serangan itu. 吴师兄此时的实力提升了10倍。 群邪陨落， Walaupun serangan Wuling digadang-gadang sebagai teknik serangan terkuat di divisi 5 jiwa mereka, karena hanya dengan menyatukan kelima jiwa baru benar-benar bisa menggunakan teknik itu. Ledakan pun terus terjadi. Orang-orang penasaran gimanakah hasilnya. Tapi tampak jelas, di sini semua serangannya Wuling itu bisa ditahan dengan mudah oleh Kang Shiyan. Sang kakek Wu Qingquan mulai panik nih. Keringat dingin mulai bercucuran sampai membasahi ketiaknya yang udah tua, guys. Sementara Ling Hu Changhe merasa senang, bangganya bukan main karena muridnya begitu kuat di hadapan semua orang. Serangan pisau mulai dilancarkan, Wuling bisa menahan semuanya dengan sigap. Bahkan masih sempat membalas menyerang, guys. Wait, belum selesai. Sekarang gantian Shiyan yang menyerang dengan puluhan pedangnya. Wu Qingquan sudah tidak tahan. Dia meminta agar mengampuni nyawa cucunya. 饶我孙儿一命，算我求孙儿，快躲开！ Bahkan dirinya sampai memohon. Itu membuat Dewa Pak Boy langsung bereaksi. Tapi serangan Shiyan sepertinya masih belum berhenti nih, guys. Dia tidak mendengarkan kata-kata Wu Qingquan sebagai ketua divisi 5 jiwa. Sehingga serangan pun terus dilancarkan. Benar-benar si Wuling ini tidak diberikan kesempatan untuk bereaksi membalas, guys. Puluhan bahkan ratusan pedang Shiyan terus menyerang Wuling sampai membuat dirinya terpojok. Shiyan malah bertanya balik, apakah kau tidak tahu harus bersifat bagaimana saat memohon? Shiyan pun akan memberikan Wu Qingquan satu kesempatan lagi untuk memohon dengan cara yang lebih benar, guys. Baru akan dia ampuni nyawa cucunya. Dewa Pak Boy hanya tersenyum, dalam hatinya mengatakan, guys, ternyata masih ada orang lain yang nggak kalah sadis dari diriku ya. Hehehe. Orang-orang yang menyaksikan sifat arogan Shiyan cukup terkejut. Bahkan seorang ketua divisi itu dia ancam seperti itu, guys. Ya elah, Dewa Pak Boy kemarin aja bahkan berani mengancam ketua sekte dari sekte-sekte kuno lain yang jauh lebih kuat daripada sekte Huangfu mereka, guys. Udah gitu dua ketua sekte sekaligus dia tantang pula, ya kan? Kalian lupa kan? Ketua sekte peri abadi dan ketua istana jiwa ilahi, guys. Hihihi. Serangan pisau Shiyan pun diperkuat. Pada akhirnya Wu Qingquan menyerah. Dia terus memohon agar mengampuni nyawa cucunya. Tapi dia nggak bersujud, guys. Shiyan yang mendengar itu pun akhirnya menerima permohonan sang kakek. Pada akhirnya dia melepaskan serangan pisau-pisaunya. Dan Wuling pun selamat. Perlahan pisau Shiyan disimpan kembali. Akhirnya para murid dan ketua divisi 5 jiwa bisa menghela nafas lega. Tapi baru aja Wuling ingin pergi dan tuar. Shiyan melancarkan satu serangan tepat mengenai perutnya, guys. Mantap. Ada orang nggak kalah sadis sama Dewa Pak Boy nih. 我的孙儿！
Ketua sekte sampai terkejut atas aksi itu guys. Tentu Qing Chuan tidak terima dong. Cucunya diserang begitu saja. Itu kan sama saja melanggar kesepakatan mereka. Padahal Qing Chuan sudah memohon tadi ya kan. Namun Xia memperlihatkan kalau si Wuling itu masihlah hidup. Dia kan cuma terluka parah. Jadi harusnya tidak melanggar kesepakatan mereka dong. Kalau kalian ingat, kesepakatan mereka itu hanya mengampuni nyawa guys. Walaupun terluka parah, asalkan masih hidup, maka itu sah-sah saja. Benar juga ya guys ya, pinter-pinter. Sehingga Qing Chuan memohon kembali agar melepaskan cucunya. Dia merasa bersalah. Dan Xian pun menendang jatuh Wuling ke bawah. Mantap. Sheng Tian sebagai senior memperingatkan Xian yang terlalu agak berisik gitu guys, mengganggu saja. Padahal mereka tuh sengaja melakukan itu. Ya mungkin kayak bercanda-bercanda gitu guys. Buktinya Sheng Tian dan Xian itu senang sudah melakukan itu semua. Mereka tertawa-tawa. Cocok ini buat lawan Dewa Pak Boy ya. Sama-sama sadis, sama-sama pinter, sama-sama cerdik, dan sama-sama kuat pula. Mantap nih. Sehingga kita pun sampai ke pertandingan terakhir sebagai penutup ronde pertama guys, yaitu Tan Yun Dewa Pak Boy. Benar kan kata Mimin? Kalian bakal melihat pertarungan Dewa Pak Boy di hari Senin nanti. Tapi apa kalian gak penasaran guys, siapakah lawannya selanjutnya dan kekuatannya seperti apa? Yes, karena sudah janji akan Mimin kasih tahu di spoiler ya. So langsung saja buat part 12 episode 183 Nitian Zhezhun di hari Senin. Kita bakal melihat pertarungan Tan Yun melawan si gendut dari divisi binatang jiwa. Siapa namanya ya? Pokoknya dia tuh suka ngomong jangan sampai ketemu aku atau nanti ku cabik-cabik sampai meninggoy. Pokoknya si paling cabik-cabik gitulah guys. Oh ya, namanya Senior Tai atau Senior Taishan. Bahkan sebelum bertarung aja nih, dia sudah memperingatkan Tan Yun untuk menyerah aja guys. Jikalau tidak, dia bakal membuat Tan Yun meninggoy dengan penuh rasa sakit. Ya elah. Dewa Pak Boy pun cuman geleng-geleng kepala sambil tersenyum aja guys. Dalam hatinya berpikir, bocah ngapain ditanggepin gitu kan. Sementara Wu Hong tidak sabar melihat muridnya satu itu membantai habis Tan Yun. Nah nantinya si gendut itu bakal menggunakan sebuah teknik rahasia binatang jiwa gitu guys. Katanya sih hanya murid yang memiliki garis keturunan jiwa binatang dari gerbang abadilah yang bisa menggunakan teknik rahasia ini. Taishan si gendut pun berhasil menyempurnakan teknik rahasia ini guys. Sekuat apakah serangannya? Taishan si gendut pakai palu raksasa melawan Dewa Pak Boy dengan tubuh Hong Meng. Kuatan siapa, kerasan siapa ya? Kita bakal mengetahuinya di part 162 NTZZ episode 183 Nitian Zhezhun yang bakal rilis lagi di hari Senin. Tapi satu hal yang lebih pasti yaitu